Bukan, karena perilakunya saya ini reaktif. Maka yang saya tanya, apa kaitannya agama dengan pertikaian, dan pertikaian yang mana yang mau dibahas, Pak? Satu-satu. Saya nggak ngerti gitu loh. Saya bingung, Pak. Tadi orang Kristen nanya, Ibu tahu tidak kejadian di Depok? Kenapa bisa terjadi begitu? Ya mana saya tahu kenapa. Sekarang Bapak juga, kenapa bertikai? Yang saya tanya pertikaian yang mana yang mau kita bahas? Yang mana? Poso. Kronologis Poso. Terjadinya pertikaian antara Kristen dan Islam dulu. Ayo kita bahas by sejarah. Sudah ada penelitinya gitu loh. Saya bingung membahas gini yang aja, mana. saya gini nih. Saya perkecil aja gitu ya. Silakan. Misalnya yang terjadi di ibu, keyakinan yang ibu yakini itu gitu. Contoh gitu, kok ada misalnya saya suka ngelihat ada yang Wahabi, adalah Khawarij, ada ahli sunnah, bahkan yang itu lagi Sunni sama Syiah. Nah itu kan saya nggak bicara antar agama, intrah agama ibu yakini aja. Gitu. Baik. Contohnya seperti itu. Boleh saya jelaskan? Silakan. Khawarij adalah istilah kepada orang-orang yang mengaku Islam, tapi dia itu adalah orang-orang yang sangat keras kepada sesama Islam, bahkan suka menjelekkan. Itu bukan agamanya, tapi perilakunya. Lagi-lagi digelarilah mereka Khawarij karena mereka keluar dari batas-batas Islam. Syiah artinya adalah pengikut. Syiah ini mereka menyebut diri mereka pengikut Imam 12. Emang kami bertikai kalau mereka ikut Imam 12 suka-suka. Tapi kemarahan kami kemudian terjadi ketika mereka menghujat Abu Bakar Siddiq. Itu namanya fitrah kita, marah kepada kemungkaran. Masa kami diam-diam aja dengan kemungkaran? Kan nggak mungkin. Nah, kemudian Bapak bilang Sunni. Emang ada apa dengan Sunni? Emang ada orang Sunni bunuhlah orang Syiah? Ada gitu? Nggak ada. Tapi kalau Bapak lihat sejarah, justru terjadi itu di Kristen. Orang bidat dibunuhi satu-satu selama hampir 500 tahun tuh. Ada Islam begitu? Coba tunjukkan kepada saya ada orang Islam dan Islam Syiah dengan Sunni itu saling membunuhi sampai ratusan tahun lamanya seperti yang terjadi di gereja Katolik. Nggak ada, Pak. Nah, kalau Bapak bicara yang namanya manusia itu apapun agamanya. Gini nih, kalau mau bicara, saya bicara dulu yang ibu yakin. Saya juga tahu terjadi di Irlandia. Anda naik tadi, saya ingat gini Pak Jackman. Anda naik tadi mau belajar kata Anda. Anda mau belajar apa mau berdebat? Dia mau ngajarin saya. Nggak, gini. Oke, saya akan masuk ya ke belajar. Mulai, saya ingin tahu. Usahakan menyimak lah. Saya ingin belajar soal apa itu kalimat tauhid itu yang saya berdiri bukan dari agama mana ya, saya cuma ingin belajar. Kalimat tauhid itu adalah perbuatan ya, memahami Allah, bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan dari kata ahad. Nah, kalimat tauhid itu adalah kalam yang diucapkan untuk memberikan ikrar tersebut. Kalimatnya mana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalimatnya itu, ikrarnya by lisan, dibenarkan di hati, ditunjukkan dengan amal perbuatan. Itu dia. Nah, sekarang kalimat tauhid itu siapa yang bikin? Kalimat tauhid itu bukan dibikin, Pak. Kalimat tauhid itu diperintahkan oleh Allah untuk dilafazkan oleh kami melalui perantara Nabi Muhammad. Gak dibikin sama manusia. Bapak beda nih, wahyu itu bukan bikinan, Pak. Wahyu itu informasi yang diberikan kepada Nabi. Ya, melalui Nabi Muhammad, malaikat Jibril. Apakah Tuhan yang Anda yakini, yang Anda namakan Allah itu? Maaf Pak, Bapak diksinya bukan belajar tapi memvonis. Saya tidak pernah menamakan Tuhan. Saya kalau udah penyesatan saya luruskan nih. Saya tidak pernah menamakan Tuhan saya. Tuhan saya memperkenalkan namanya, Pak. Bapak diksinya tolong, saya respect nih. Bapak kan belajar di sini nih. Saya respect sama Bapak. Tapi narasi Bapak tolong jangan framing di dalamnya. Saya nggak pernah menamakan Tuhan saya. Saya nggak pernah nama-namain Tuhan. Tuhan saya namain aja ya. Saya tidak pernah. Kami tahu nama Tuhan itu dari Al-Quran yang adalah wahyu. Artinya kami tidak menamakan Tuhan, tapi kami tahu nama Tuhan kami dari penjelasan Nabi kami yang dapat informasi berupa wahyu. Gitu loh ya. Bapak kalau berpolemik dengan belajar tuh beda loh, Pak. Kan saya sudah bilang wahyu itu dari malaikat, dari Nabi Muhammad. Ini Mbak, orang kan belajar dari bertanya dulu. Masa orang nggak boleh bertanya tapi kalau belajar? Bukan, saya luruskan. Bapak kan belajar makanya saya ajarin. Saya luruskan, Bapak tadi itu membuat sebuah statement, saya menamakan Tuhan saya. Memangnya Kristen Tuhannya dinama-namain?
Nggak ada. Saya tidak pernah menamakan Tuhan saya. Saya tahu nama Tuhan saya dari wahyu gitu loh. Terus nama itu udah ambil dari mana? Nama itu dari Al-Quran. Al-Quran itu Wahyu dari Allah melalui, Nabi Muhammad, apakah itu langsung? melalui perantara Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Oh, jadi ada, ya mau kalau katakan ini ada messenger lah, sebagai messenger. Malaikat Jibril itu Rasul, Nabi Muhammad juga Rasul. Dua-duanya messenger. Nah, yang Dua-duanya kata- messenger. yang messenger ini yang mana? Kan perantara, ada perantara. Dua-duanya lah. Kan nggak Dua-duanya langsung, messenger. nggak langsung. Dua-duanya messenger, Pak. Bapak ini normal nggak sih? Bapak ini capek loh, Pak. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Nabi Ya. Muhammad perantara antara saya dengan Allah. Malaikat Jibril perantara antara Nabi Muhammad dengan Allah. Terus apa yang tidak Bapak mengerti di sini? Bapak udah dewasa loh, Ini Pak. kan lo, Bukan anak kecil lagi lo loh. kan nanya, lo kata Anda ada perantara. Iya, tapi Pak, Begini loh, gini. saya udah jawab Anda dua-duanya. kalau mau Nabi kirim Muhammad surat, perantara antara kirim umatnya surat, dengan ya. Allah. Misalnya kantor ada seseorang mengirim surat tidak berlangsung misalnya dengan Mbak sendiri gitu. Tapi kan melalui pos. Yang mengantar pesan ini siapa? Hmm. Dalam Kan saya hal ini. sudah jawab tadi Malaikat Jibril, Pak. Iya, Kan saya berarti sudah yang jawab Malaikat Jibril. Nah, tadi. berarti yang messenger di sini kan malaikat Jibril. Ini logika aja saya. Iya, messengernya, Mama saya pakai logika nih. Malaikat Jibril itu perantara antara Allah dan Nabi Muhammad. Terus, Pak, Iya, berarti Nabi Muhammad ini menerima message dong. Bukan sebagai messenger. Bukan sebagai messenger. iya, dia bukan menerima message untuk dirinya sendiri, dia messenger untuk umatnya, Pak. Oh, berarti perantara kedua. Lajim. Enggak ini katanya. Iya, bolehlah perantara kedua. Iya, bolehlah. Iya, perantara kedua Perantara boleh, kedua boleh. yang Bukan kamu lah. messenger aslinya ini yang Anda sebut Jibril itu. Dua-duanya lah messenger asli. Gimana emang ada messenger palsu gini? Nggak. Apaan sih nih orang nih? Enggak. Mulai ngawur nih. Loh, jangan marah, Mbak. Katanya Ya saya kan enggak, Bapak menanya. tuh mulutnya tuh kadang-kadang tuh aneh. Saya ini bukan anak, Pak, saya ini bukan ngajarin anak kecil, kecuali Bapak anak kecil yang saya santu-santu. Iya, nak saya. lah, saya Bapak kan- tuh udah lansia. saya Masa kan- Bapak bilang ada messenger asli? Enggak gitu. Enggak. Bapak, saya itu bukan orang bodoh. Saya bisa menilai Nggak, kok mana gini yang mau nih. belajar, Nah, mana yang kita berpolemik. analogi. Bentar dulu, diam dulu. Inilah Kristen kadrun. Pak, Nabi Muhammad Rasul dari kalangan manusia. Malaikat Jibril Rasul dari kalangan malaikat. Oh, bukan dari Tuhan. Dengar dulu, Pak, saya udah 6 tahun diskusi sama orang Kristen, Pak. Saya bisa menilai kok mana yang butuh jawaban, mana yang nggak butuh jawaban. Enggak, ini saya kan Saya bukan orang bodoh, saya nanya. belajar psikologi, Pak. Iya, tapi kan saya menjelaskan. Kalau Bapak bertanya, dengarkan saya. Malaikat Jibril itu perantara antara Allah kepada Nabi Muhammad. Messenger juga kah dia? Iya, makanya bergelar Rasul juga dia. Dia juga dipanggil Rasul kok. Tapi dia tidak menjadi perantara kepada seluruh manusia. Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh manusia, bukan untuk Nabi Muhammad saja. Maka malaikat Jibril menjadi perantara antara Allah dengan Nabi. Nabi Muhammad adalah perantara seluruh alam. Maka dua-duanya dikatakan messenger. Nggak ada messenger satu, messenger dua, nggak ada gitu diistilahkan. Messenger asli nggak ada, messenger palsu nggak ada. Dua-duanya messenger. Paham? Nah, Tapi kan silakan. Masalahnya di mana? yang menerima pesan utamanya kan yang Anda sebut Jibril itu, bukan langsung Dua-duanya menerima. lah. Nah, bagaimana Ya, dua-duanya kalau lah. Iya. Bagaimana kalau messengernya? Dua-duanya juga menerima pesan utama, Pak. Kan dua-duanya membawa Al-Quran. Lah. Jibril membawa Al-Quran, Muhammad SAW membawa Bagaimana kalau Al-Quran. ada kan utama itu sama semacam yang pertama. Enggak, siapa bilang pertama adalah utama? Bapak nggak normal deh. Goblok. Siapa bilang yang Loh, pertama ini mesti utama? jangan marah. Kalau memang yang pertama adalah utama, kalau begitu Nabi Adam lebih. Anda menggambarkan loh. Enggak. Enggak. Iya, saya Anda menggambarkan agama apa saya yang- tegas. Saya menggambarkan Iya. bahwa Islam itu tegas, bukan bertele-tele kayak Bapak. Nah, ini. Enggak, saya kan nanya. Dengar dulu, tidak Saya kan ada ada yang berbicara. mengatakan Pak, Bapak Saya ini kan bisa nggak sih nanya. kayak laki-laki? Saya juga ngomong gantian dong. Capek Sok, tahu ngurusin silakan, orang silakan. lansia. Nah, Ya.
Bapak tidak ada yang mengatakan pertama itu utama. Ya, tidak ada. Kenapa? Kalau yang pertama adalah utama, berarti Adam adalah utama. Nggak ada gitu di Islam, Pak. Bukan karena kau pertama makanya kau utama. Yang utama itu adalah mereka yang paling beriman, paling bertakwa. Nah, itu diutamakan tuh. Bukan karena kau pertama diciptakan maka kau lebih utama. Iblis lebih dulu diciptakan dari Adam. Apakah dia utama? Cara berpikir Bapak tuh salah. Mungkin Bapak kali yang kayak gitu Tuhannya. Yang pertama diciptakan maka dia lebih utama dari yang lain. Nggak gitu konsepnya dalam Islam. Enggak. Jadi kalau aduh, logika. ya Allah ya Robbi, ini orang ini. Ya silakan. Pak, saya kan menjelaskan perspektif saya. Bapak kalau punya logika sendiri silahkan. Coba tunjukkan secara logika. Di logika itu apakah yang pertama adalah utama, Pak? Enggak. Biasanya ini ya, gini nih. Saya Allahu gini aja. Akbar, kenapa sih kok sulit banget? Nggak, saya ngobrol sama orang Kristen tuh kayak mendingan ngomong sama tembok deh. Kita kan saya ngajarin Bapak sebagai guru, saya mau memastikan Bapak mengerti nggak dengan yang Bapak ucapkan. Saya tanya sekali lagi nih ya. Apakah yang pertama adalah yang utama, Pak? Jawab Pak jujur, Pak. Nggak begini nih, kan ada urutannya. Anda Pak, sebut Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Membedakan antara yang pertama dengan yang utama Enggak. aja dia nggak ngerti loh. Anda kisah Apakah yang berbicara pertama? logika kok begitu, jangan emosi. Bukan emosi. Anda- Begini. Pak, saya oke lah. Kalau saya emosi memang kenapa? Bapak pernah nggak sekolah? Emang guru Bapak itu semuanya senyum terus? Enggak, Pak. Kalau ada orang botolnya maksimal, wajar emosi. Karena saya ngomong 3 kali nggak didengerin dari tadi. Saya nanya sama Bapak, apakah menurut Bapak kalau sesuatu yang pertama itu pasti yang utama? Apakah begitu? Nggak, Jujur gini aja, Pak. urutannya. Saya kan bicara Lah soal Allah wala urutan. quwata illa billah lazim. Inilah kita repotnya kalau ngomong sama orang Kristen ini ngaku pula agnostik lagi. Urutannya. Saya kan cuma bertanya Saya urutannya. tidak bicara urutan. Tadi Bapak bilang nggak bukan urutan. Bapak Bagaimana? mengatakan Kan maka Anda yang bilang utama itu adalah perantara. Ada iya, yang saya perantara. tanya sekali lagi, Bapak sekali lagi ya. Kalau Bapak tidak menjawab, saya diam ya. Saya nggak mau lagi ngomong sama Bapak. Pertanyaannya, apakah dalam logika Bapak yang pertama adalah yang diutamakan? Silakan jawab jujur, Pak. Biasanya yang pertama itu ada, makanya gini nih. Kalau dalam Saya ada tanya, perdana menteri apakah kalau Bapak utama punya gitu. anak pertama, anak Bapak ada 3, maka anak Bapak yang pertama itu yang Bapak utamakan dari ketiga-tiganya, yang dia yang Bapak utamakan. Enggak juga begitu sih. Ini Ya udah selesai ya, udah Iqbal lanjut, Iqbal capek gue. Iqbal lanjut, Iqbal. Ya, Jack Ma, Anda tadi naik dengan niat untuk belajar. iya. Kenapa Anda malah berpolemik? Kenapa Anda malah mendebat? Enggak gini kan, saya bicara logika, saya mau cari urutannya itu. Anda kan itu murid, aja. Anda diam. Kenapa Anda mau mengajar orang? Kenapa Anda mau mengajarkan Enggak. logika kepada si pengajar? Kan lucu. Saya kan bertanya saya. Hah? Saya bertanya. Ya kalau kau bertanya Apa- dia menjawab. apa salah kau diam, kau murid kalau- menyimak gitu loh. Kalau kau bertanya, Unirifa menjawab, ya kau diam. Nah, saya kan Kenapa kau belum gurunya? terima penjelasannya. Saya bertanya, ada yang belum saya paham. Iya nanti belum disuruh untuk menanggapi. Kok Anda ini sebagai itu jadi apa emosian begitu? Kan enggak, Coba iya kami tunjuklah emosian orangnya. sebagai Soalnya kami apa? kayak Yesus. Tunggu, enggak, kami ikutin Yesus. Soalnya Yesus juga marah-marah sama apa kata Yesus? Bodoh sekali kalian, kata Yesus, itu aja nggak ngerti. Astaga. Digegen pressing balik KO tuh. Saya ngikutin Yesus. Saya nggak Iya, begitu. saya ngikutin Yesus. Enggak, saya ikut Yesus. Makanya kalau Anda tanya, kalau Anda marah, diam dulu. Kalau Anda marah, saya emosian, marah sama Yesus karena saya ngikutin Yesus. Yesus sama muridnya bodoh kali kalian nggak ngerti, kata Yesus. Saya belum ngatain Anda bodoh loh. Saya ini kalau keras karena saya sering baca Bible, ya. Bahkan ditumpas tuh orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan, kata Tuhannya kalian, Kristennya. Anda kan bukan Kristen tuh. Saya ini ngikutin Yesus, makanya keras saya. Maaf ya, saya nggak ngikutin Nabi Muhammad sekarang ini. Karena kalau Nabi Muhammad terlalu lembut, nggak layak diajak ajaran Nabi Muhammad kepada orang seperti Anda. Ajaran Yesus nih, tegas nih. Bodoh Enggak, Mbak. sekali kamu, kata Yesus. Saya gitu. dalam hal ini bukan masuk dari Iya, lo kamu kok Kristen ngatur-ngatur itu. saya lagi ikutin Yesus, kata Yesus. Bodoh sekali kamu, kata Yesus. Nabi Muhammad nggak ngata-ngatain orang bodoh. Ajaran Nabi Muhammad itu ajaran yang rahmatan lil alamin. Nah, ketika Ya, saya itu. lagi ngomong sama kamu, saya sering baca Bible. Nah, saya ngikutin Yesus nih. Kata Yesus, bodoh sekali kalian, katanya. Saya nggak lagi belajar Bible, saya lagi mau belajar. Saya lagi nggak ngajarin Anda Bible, kok saya lagi bilang saya keras karena saya ngikutin Bible gitu loh.
Oh itu Anda gitu, itu apa? Iya, iya, Nah, emang saya kan iya. cuma bertanya Emang iya. urutan, saya cuma belajar urutannya. Katanya wahyu itu diturunkan melalui Jibril ke Nabi Muhammad. Nah, itu saya mau belajar urutannya. Saya belum bicara kontennya, baru bicara prosedurnya. Nih. Urut. Urut maksudnya. Urut. Botol. Tahu tanya, aku nggak terima. Enggak, kata dia kan, keras sekali kalian mencerminkan. Iya, aku mencerminkan ajaran Yesus karena Yesus bilang bodoh sekali kalian sehingga nggak ngerti ya. Kami mencerminkan ajaran Yesus. Wah, kalau nabiku tahu nih, nabiku marah ini. Rifa, sabarlah. Pasti nabiku bilang gitu. Kalau Yesus hajar karena memang bodoh, karena Yesus memang pernah marah gitu. Bodoh sekali kalian, kata Yesus. Bodoh. Yesus emosian loh, jangan salah loh. Nabi saya baru sabaran. Makanya saya takut nih nabi saya marah sama saya nih. Astagfirullah ya Allah. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita ikut Nabi Muhammad aja yuk. Iqbal, jangan ikut Yesus, susah kita nih. Harus lah. Ya, si Bejo, selamat siang. Bejo. Pak Bejo, selamat siang. Ya, halo. Ya, Ya, halo, Bang. selamat siang. Ya, Islam Kristen, Bang. Saya Muslim, Bang. Cuman mau Muslim. nyampein Salam. aja. Siap, siap. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Saya cuma Waalaikumsalam. nyampein aja Uni sama Abang tuh keren, gitu aja. Makasih banyak, Bang. Makasih banyak, Bang Bejo. Masya Allah. Makasih Bang Bejo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tanya urutannya apa gitu kan. Urutannya iya kan aku udah bilang tadi. Malaikat Jibril yang pertama, Nabi Muhammad kemudian. Berarti dia yang utama dong. Giliran ditanya kau punya anak pertama kau utamakan, enggak juga. Nah, ini orangnya normal. Otaknya kemana gitu. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa mereka bisa begitu ya? Ah, itu tanda itu. Tanda on. Kenapa ya? Ini jujur, Mbak. Emang Jangan Kenapa bertanya. lah Memang mereka dari bisa dulu kita selalu bingung kalau ketemu dia tuh. Mereka. heran aku orang-orang Kristen nih loh. Kenapa orang Kristen ini bisa kayak gitu ya? Coba jawab dulu teman-teman. Fenomena apa ini? Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Ada-ada aja ya orang Kristen ya. Aduh. Kadang Uni sambil tidur tuh kadang nih melamun-lamun tuh Bal. Tadi malam kan si TikTok namanya kan. Nah, Iya di tempat Iqbal ini kan. Di sinilah. lain. Iya kan Bang. tadi malam yang si TikTok itu. Siapa? Yang itu loh. Yang si TikTok itu yang bilang itu, yang terkutuk di tiang salib itu siapa? Orang yang mati bersama Yesus katanya. Padahal di situ Kristus telah menebus kita dari kutuk. Dalam hati aku ya. Sebenarnya Abang mereka Nandar. tuh tahu kitab mereka. Yang itu loh, yang si TikTok itu Abang yang Nandar. ditanya. Nandar berarti ya. Nandar, tempat Nandar ya. Gitu kata dia kan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Siapa yang terkutuk? Yang mati bersama Yesus lah katanya. Ini lucu nih. Bentar, bentar. Enggak. Ini lucu nih. Ini tadi malam. Aku mau nunjukinnya tadi malam. Ini lucu banget ini aku sambar. Ngaku sampai ngaku muda itu. Apa Ya, Kak? ya. Lucu-lucu lah kita. Eh, Ada-ada aja orang Kristen. Tapi kita nih jadi berpikir ya, kok bisa mereka kayak gitu ya? Orang Kristen ini kok bisa gitu? Mardan. Kenapa dia? Dia ngaku nggak berakal. Nggak ada akalnya. Dia Habis nak malu-maluin ada gini juga kayak malam. gitu. Habis Ada nak juga malu-maluin kayak gitu. Mardan ini tadi malam parah. Baru dia bilang gini. Aku nih mantan Buddha katanya kan, mantan orang Buddha. Aduh, Terus apa ya tadi malamnya? Bersyukur orang Buddha kok keluar dari Buddha. Parah enggak, lah. tapi parah, ini parah. berpikir. Enggak maksudnya apa kita ini termasuk ngolok-ngolok orang bodoh enggak? Enggak ya. Ini Enggak takut juga. kita ini termasuk ngolok-ngolok orang bodoh. Tapi mereka yang ngolok-ngolok dirinya ya kan? Enggak sih, teman-teman muslim, aku tolonglah kasih tahu, woy. Aku ini gelisah sebenarnya.
Apakah aku ini termasuk ngolok-ngolok orang jahil ya? Mereka yang bikin mereka mengolok-olok diri sendiri loh. Astagfirullahaladzim. Aku udah nggak mau berhadapan sama orang awam gitu loh, berdosa karena ada dalilnya. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat para ulama dan mengolok-olok orang jahil, finnar, kata Allah, kata Rasulullah gitu loh. Takut aku, weh. Halo Kak Yuser. Halo, Kakak muslim dan muslim. siang. Siang kakak. Saya dari Lombok ini, Mbak Ripa. Agamanya apa kak? Islam, tumben naik Oke. sekarang bisa naik. Ya ada yang mau disampaikan kak? Ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur karena saya cinta sama komal-komal Islam itu, sering nonton udah berapa tahun nggak bisa naik-naik karena kita di pedesaan nggak bisa pegang ini tapi sekarang bisa saya belajar ini Mbak Ripa, alhamdulillah. Insya Saya Allah. bisa ngomong sama Mbak Ripa, semangat ya. Siap insya Allah kakak. Doakan Ya, terus ya semoga kak. panjang umur untuk menguatkan Amin, kita ya yang Allah. yang buta agama, buta huruf bisa jadi kuat iman, kita bisa ikut belajar Mbak Ripa. Siap. Makasih Ya, kakak. makasih ya. Saya makasih, senang Mbak. sekali, Sama. syukur ya Allah saya bisa naik kali ini. Belum bisa open camp, ini dari Lombok jauh sekali. Ya siap kakak. Sehat-sehat Iya. semangat ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bu, Masya Allah. Kita lagi belajar nih, lagi dengerin materi dari Uniriva, Masya Allah. Ini materi luar biasa ini. Ya, materi kita tuh tentang apakah Tuhan umat Kristen ini rasis atau tidak. Kenapa begitu? Kalau kita lihat dalam banyak ayat di kitab teman Kristen itu, Tuhan itu mendiskreditkan, membunuh, menghukum karena etnis, bukan karena dosa saja. Karena kalau seandainya dosa, kenapa anak kecil yang di suku Amalek itu dibunuh dan turun-temurun gitu loh? Itu pertanyaannya gitu. Apakah anak kecil itu sudah berdosa? Dosakah mereka lahir dari suku Amalek? Nah, kemudian juga Tuhan mengatakan orang-orang cacat, berbongkol, kerdil, matanya bulat tidak boleh pergi ke misbah Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa iya cacat fisik menyebabkan Tuhan jadi kehilangan kekudusan? Nah, ini yang saya tanyakan tentang kerasisan. Begitu juga ketika Yesus mengatakan perempuan Kanaan itu anjing gitu loh. Gara-gara dia perempuan Kanaan dia dikatakan anjing. Ini kan mengerikan sekali. Apa iya Tuhan membedakan kita karena etnis? Kalau memang seperti itu, ini apa iya Tuhan yang benar gitu? Ngeri. Bagus, masuk. Ya Win, selamat siang. Selamat siang bang. Ya, Kristen ya? Iya bang, Kristen. Oke, siap, silakan. Mau menanggapi ada judul? tapinya bang. Saya Apa itu? Kristen bang, tapi ada tapinya. Istri saya Muslim, gimana itu bang? Waduh. Bagaimana itu? Anda Kristen, istri Anda Muslim? Iya bang. Nggak boleh itu bro. Ya justru itu bang, saya naik. Bagaimana caranya? Ya mau Coba apa? kasih pencerahan dulu bang, gimana? Mualaf lah. Wah, segampang itu bang. Hah? Tidak segampang itulah. Apa yang membuat kau masih bertahan di Kristen? Tunggu dulu bang. Ya, bentar aku pasang sound cardku dulu ya. Mau tanya aja bang, pengertian rasis ini apa bang ya? Pengertian rasis. Iya. Silahkan Rasis Uni. Mendiskreditkan atau merendahkan atau memisahkan dan orang gara-gara etnis, bentuk mukanya, kulitnya, sukunya gitu. Mendiskreditkan pemikirannya gitu. Satu komunal itu misalnya agamanya direndahkan. Saya rasis kepada Kristen. Semua orang Kristen saya benci, misalnya itu rasis. Saya benci kepada orang Jawa misalnya itu rasis. Saya benci sama orang cacat itu rasis gitu. Berarti yang terjadi baru-baru di Sukabumi itu termasuk rasis ya bu ya? Belum tentu, tergantung. Mereka marah kepada agamanya. Loh, belum atau tentu. kepada- Maksudnya gimana? Anda kan bicara tentang kejadian di Sukabumi. Saya di Ternate. Iya.
Saya nggak Kan tahu saya nanya kejadian. tadi pengertian rasis itu apa, Bu? Kan saya sudah jelaskan, Anda kan Pak. sudah jelaskan. Ya kan saya nggak tahu kenapa orang di Sukabumi benci kepada orang itu, apakah karena dia Kristen? Kalau dia benci karena Kristen berarti dia rasis. Kalau dia benci karena Lalu kok lari? Duh, kalian tuh kalau nggak mau dengerin jawaban saya nggak usah nanya lah ya, capek tuh ngadapin kalian, tau nggak? Mending gak usah nanya bro, kalau cuma mau berpolemik aja nggak ada urusan. Bikin capek, buang-buang tenaga. Lah, Ya kau tahu nggak penyebabnya di Sukabumi itu apa? ya justru itu saya tanya, Bang. Kan saya tanya rasis Nggak, itu ya, apa? ya sudah. Kamu Kau nggak tahu nggak? mau, kamu nggak mau dijawab. Giliran dijawab kamu nggak terima. Saya sama Iqbal ini kan tidak tahu kejadian di sana. Betul. Jadi kronologisnya kami nggak tahu, motivasinya kami nggak tahu. Berarti berita-berita itu bohong ya? Aduh, ya Allah, belum apa-apa udah berarti udah kau jawab sendiri aja lah, jawab. Capek aku ngomong sama kau. Ya Win, Ya, apa gimana? ya itu aja, Bang. Bertanya masalah rasis itu apa sih? Pengertian Iya dari rasis tadi. itu apa? Kan sudah dijelaskan, masa kau nggak paham? Iya, makanya saya tanya balik, Bang. Berarti yang terjadi di Sukabumi itu termasuk rasis atau bukan? Dengarkan Kita tidak jawaban- tahu motifnya apa, Dengarkan, motifnya kita nggak tahu. dengarkan. Ya dengarkan nih ya, kau dengarkan baik-baik telingamu ya, Dek. Iya, Kalian- saya dengar. Ya, tutup mic-mu dulu ya. Kalau orang di Sukabumi merusuhi orang Kristen karena dia Kristen, itu namanya rasis. Kalau orang di Sukabumi merusuhi orang Kristen karena dia orang Cina, itu rasis. Kalau ada orang di Sumatera Barat merusuhi orang-orang karena dia orang Jawa, itu rasis. Itu ya. Tapi masalahnya kenapa itu terjadi di Sukabumi, kami tidak tahu. Jadi kalau kau tanya di Sukabumi rasis atau tidak, tergantung apakah motivasinya karena ketidaksukaan terhadap agamanya. Kalau para pelaku kejahatan itu membenci agama Kristen, dia rasis. Rasis itu. Ya, aku yang bilang rasis, tanggung jawab aku. Masalahnya, aku nggak tahu kenapa mereka begitu, karena aku nggak ada di situ. Ya, paham ya? Jangan kalian paksa seolah-olah kami tahu yang terjadi, seolah-olah kami ini umat Islam yang melakukan kejahatan, kami tahu isi otaknya semua, kan nggak gitu, Win. Paham kau, Win? Paham ya? Ya, lanjut. Harusnya kau paham. Paham, saya paham. Ya udah kalau kau paham, Terus syukurlah. kenapa judulnya Kristen rasis? Dari mana? Karena kita bicara ajaran, bukan bicara orang. Kita bicara Kristen itu ajaran, ajarannya ya, Win. Ya, dari mana? Orangnya, Win. Kalau orang saya nggak mau ngurusin. Setiap agama ada aja penjahatnya. Yang saya bahas ini ajaran. Apa ajaran itu? Apa-apa yang diajarkan, tertuang dalam kitab suci, tertuang dalam doktrin, tertuang dalam ideologi. Itu namanya ajaran yang saya bahas. Saya sedang membahas ajaran. Saya bukan orang yang suka membahas perilaku orang lain, kecuali itu memang dalam analisis psikologi. Ya. Di sini namanya Oke lah, saya ngerti, Bunda, saya mengerti. Berarti ajaran itu bagaimana? Ajaran itu kan ajaran untuk dilakukan. Apakah orang Kristen melakukan ajaran rasis atau tidak? Gimana itu? Oke. Kalau kita punya ajaran, kita punya Tuhan, benar nggak? Benar. Nah, Tuhan yang benar itu Sebentar. Tuhan yang tidak membeda-bedakan etnis dan suku, betul nggak itu? Betul. Tapi Tuhanmu membedakan suku Israel dengan suku lainnya. Kalau suku tidak. Israel salah, diam Dari dulu. mana? Astagfirullah. Ya kau baca Kau nih. pernah baca Bible? Pernah lah. Yaudah. Umat Israel itu umat pilihan Tuhan nggak? Iyalah, pilihan Tuhan. Nah, kalau umat Israel itu pernah membunuh Nabi, kenapa mereka tidak dimusnahkan? Maksudnya gimana? Makanya kau dengar dulu kalau orang ngomong. Tadi kau katanya kayak sok tahu kali kitabmu, giliran kutanya kau maksudnya Iya, gimana? saya juga bilang tak so tahu. Makanya dengar dulu Bunda bicara, Oh. domba. Di dalam kitabmu, Tuhanmu membunuh suku Amalek turun-temurun. Tapi kalau Israel yang salah, tegar tengkuk lah.
dia tidak dihabisi turun-temurun karena dia umat pilihan Tuhan. Mau Daud berzina dengan istri orang tidak dibunuh, mau Yehuda tidur dengan menantunya tidak dibunuh, mau Yakub penipu tidak dibunuh. Kenapa? Karena dia umat pilihan Tuhan. Tapi suku Amalek tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, dibunuh semuanya. Sampai-sampai anak-anak kecil pun dibunuh. Ini namanya kebencian terhadap etnis, rasis. Tuh, baca yang saya tampilkan di layar, baca. Nah, jadi Tuhanmu itu bukan menghukum karena dosa, tapi menghukum karena suku. Soalnya kalau suku yang dihukum, kenapa suku Amalek yang juga pernah menyembah dewa Baal Molok tidak dimusnahkan turun-temurun? Kenapa cuma suku Amalek aja? Kenapa suku Israel tidak? Artinya Tuhan kamu itu bukan memilih dan menyelamatkan orang karena dia baik dan buruk, tapi karena dia adalah suku Israel atau tidak. Di luar Israel semua boleh, diperbudak boleh, dihukum boleh, dimatikan boleh. Tuhanmu sendiri ikut berperang untuk membela Israel loh. Artinya Tuhanmu itu cuma Tuhan untuk Israel doang. Ya makanya itu Mesias turun lah, Bu. Nah, berarti kau akui Tuhanmu dulu pernah rasis terus bertobat gitu. Gara-gara dia pernah rasis. Berarti Anda tidak mengimani Taurat begitu ya? Mana Taurat yang mana? Ini bukan Taurat, ini kitab yang Ini kan diklaim Nabi Taurat. Musa. Berarti Anda tidak mengimani Nabi Musa loh. Yang bilang ini kitab Nabi Musa siapa? Itu kan dalam Taurat. Dia yang bilang ini kitab Nabi Musa siapa? Terus ini kitab dari mana ini yang ditampilkan ini? Ini tulisan manusia yang diklaim sebagai tulisan Musa. Ya terus yang aslinya mana, bisa tunjukkan enggak? Mana ada yang aslinya, jangankan kami, kau ada Kristen nggak ada kok. Ketawa kau deh. Botol. Orang Yahudi emang punya aslinya? Nggak, emang orang Yahudi punya aslinya. Jangankan kau Kristen yang ngaku-ngaku ini kitabmu, orang Yahudi aja nggak punya aslinya kok. Kok kami pula kau tanya, emang kami kitab kami ini? Bukanlah, kitab kami Al-Quran. Nggak ngerti kau artinya. Ini ya, di dalam sudut pandang Islam, kitab yang kalian klaim sebagai Taurat ini bukan Torah, karena Torah itu wahyu kepada Nabi Musa. Mana dia sudah tidak ada, kenapa Musanya juga tidak ada? Nah, yang kalian pegang ini adalah kitab yang bercampur antara firman Tuhan bercampur dengan karangan-karangan manusia. Kalian tidak punya aslinya loh, Dek. Kalian cuma punya salinan-salinannya. Jadi kalian sendiri nggak punya aslinya. Kenapa kalian tanya kepada kami? Kami tidak berkewajiban kok menemukan kitabnya Musa, karena kami pengikut Nabi Muhammad, bukan pengikut Musa. Kan Bunda yang statement kan bilang itu palsu. Berarti kalau Anda meyakini bilang itu palsu, berarti Anda punya aslinya. Makanya saya tanya. Itu loh, Bu. Kamu telinganya dari tadi baik-baik aja kan? Pernah saya bilang dari tadi kitabmu palsu? Pernah saya bilang kitabmu dari tadi palsu? Netizen, di menit keberapa saya bilang kitab orang ini palsu, netizen? Tolonglah. Kamu jangan kayak gitulah. Saya tidak pernah bilang kitabmu palsu, saya bilang kitabmu bercampur, distorsi. Kalau tidak saya ucapkan, jangan dalilkan sesuatu yang saya tidak ucapkan. Saya tidak pernah bilang kitabmu palsu, tapi yang bilang ayat-ayat palsu ada dalam kitabmu, skolarmu sendiri, adek. Saya bilang kitab ini dianggap sebagai kitab Musa, padahal ini kitab yang bercampur antara firman Tuhan dengan perkataan manusia, ini bukan kitab, palsu. bukan tulisan Musa ini, bukan tulisan Musa. Iya, bukan, ini kami ya. percaya ini bukan tulisan Musa. Tuh, baca tapi itu, diklaim baca. sebagai tulisan Musa. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Coba kau pikir, orang mati bisa nggak menuliskan kematiannya? Orang mati bisa nggak menuliskan kematiannya? Bisa. Kalau orang matinya jadi hantu. Gak usah melebar lah. Kau nggak paham Bible, kau nggak ngerti Bible. Jadi cukup kau menyimak, kau mendengar Bertanya gitu. aja, Bertanya aja. dengarkan. Kalau kami salah, kau boleh bilang, tapi kau tahu yang kau ucapkan itu. Kita boleh mengatakan orang benar atau salah kalau kita mengerti perbedaan benar dan salah dulu. Tapi kalau nggak ngerti apa-apa, tanya ya, tanya aja bagus-bagus. Kami jawab kok. Iya kan saya bertanya bagus. Memangnya dari tadi saya bertanya tidak bagus. Bertanyamu bagus, tetapi responmu ketika dijelaskan itu yang tidak bagus. Orang kalau Ya kan, seandainya ya kan tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, makanya saya respon begitu. kami nggak peduli dengan pikiranmu, kami peduli dengan kebenaran di sini.
Yang di bawah tadi mana? Yang typing tulisan Musa. Kau naik debat sama saya sini ya. Camat Samaria hostmu takut debat sama saya. Kena DBD terus kamu. Ya udah bang, saya turun dulu lah. Nggak ada kejelasan nih bang. Loh, kok Kau nggak ada yang nggak kejelasan? jelas, kok Dikasih kami tunjuk bilang nggak dalil pun jelas. kau nggak percaya. Kau yang nggak jelas, nuduh pula kami yang nggak jelas. Ngapain kau naik? Tanggung jawab dulu kau. Kau bilang tulisan Musa ini. Kau bilang Kalian tadi itu tulisan sok Musa. baik. Di awal-awal sok baik, memang kelakuan kalian tuh udah nampak. Kalian tuh bukan butuh jawaban. Kalian tuh cuma mau berpolemik tapi nggak mampu berpolemik dengan kami. Berpolemik bagaimana? Kau bilang kami nggak jelas, apanya yang nggak jelas? Nggak ngerti kau dengan bahasa kami. Kau bilang pula kami nggak jelas. Kau yang nggak jelas. Saya nggak bilang kalian tidak jelas. Lupa kau lagi kau ngomong apa tadi barusan? Saya nggak bilang kalian tidak jelas. Saya bilang, udahlah, saya mau turun, nggak jelas ini. Udah turun lah, kau yang nggak jelas. Gimana Iya sih? udah kau yang nggak jelas. Udah turun. Ya Kau yang udahlah. nggak jelas kok. Giliran kalian ini mencret. Ten. Ini mana yang bilang tadi ini tulisan Musa? Mana? Yang typing di bawah tadi sok keras ketawa, ngetawain saya dan Rifa. Mana? Silakan naik berdebat sama saya aja yuk. Ini lagi si sok keren ini. Apa kau ini? Gak ada urusan kau ini, betul? Asli gak ada urusan. Bodoh. Tumben Apa? kau berani naikin aku. Tumben gak berani naikin aku. Kapan aku gak berani naikin kau? Emang siapa kau? Kami takut Ya, Kau yang kau. gak berani naikin Enggak aku. sama Kenapa kau kau. kiki aku di komalmu? Kenapa kau kiki aku? Ha? Kenapa aku mute kau di komalmu? Udah langsung ke topik aja. Elah. Kristen rasis. Apa topik? Oke. Emang rasis. Ini botol Langsung kau, ke nampak intinya. botol. Ya rasis Kristen apa Allahmu? Baca Al-Maidah 51. Loh. Bodoh. Mana ada Allah rasis? Nggak ada Allah rasis. Allah tidak membedakan orang dari sukunya, dari bentuk wajahnya. Nggak ada. Emangnya di Kristen kayak gitu ada. Botol. Masa gara-gara buah pelir aja loh? Gara-gara buah pelir kepotong atau enggak aja Tuhan kau jadi rusak kudusnya? Jangankan wajah, buah pelir aja menentukan kekudusan Tuhan loh. Itu Ada-ada botolnya aja akut itu. Camat Samaria itu botolnya akut itu. Aduh, itu aku nggak tahu lagi, dah parah, nggak bisa sembuh itu. Buah pelir aja merusak kekudusan Tuhan. Bayangkan kalian itu. Alah. Gini loh ya. Kami ini bukan umat yang diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Adik bang ya, adik ini ya bang ya. Adik ini sebenarnya lembut bang. Tapi jangan abang bilang mentang-mentang adik lembut, adik abang pijak-pijak. Abang pijak-pijak Tuhan, abang pijak lah. Kalau adik ini orang Islam, mati dalam keadaan berjuang itu cita-cita bagi adik. Ya, jangan abang berpikir menghujat agama kami. Abang bisa tenang di tengah-tengah kami. Kami ludahi abang. Kami kan diajarkan tanpa pipi ke CNN. Yaudah, selok orang tahu mana? Itu kan alegori. Itu kan perumpamaan. Yesus ditampar dia nggak terima. Iya. Jangan dustai kami. Orang Islam ini udah pintar-pintar. Sejak ada teknologi, apalagi sejak ada debat agama. Udah tahu kami kitab-kitabmu. Ada yang ngebahas lubang dalam, lubang sempit. Udah tahu kami. Bahkan Bang sumur. iya. Apa Nggak ada. itu? Saya udah nggak takut lagi sekarang orang-orang ini berpindah keyakinan. Nggak ada lagi saya kayak yakin aku bakalan berpindah keyakinan. Nggak. Kalau untuk orang-orang yang berpikir nggak akan berpindah keyakinan, kecuali masalah perut dan di bawah perut. Kecuali karena memang mereka tuh ingin menyakiti umat Islam. Nah, gitu ada. Tapi kalau untuk pinter pindah ke Kristen, aku pikir mending mereka dibahaukin tau. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa. Yuk. Serius. Halo Daniel. Halo. Ya Daniel. Apa itu? Silakan, Temanya apa Daniel. itu? Apa itu temanya Kristen itu? apakah rasis? Kristen apakah rasis? Kayaknya nggak ada apakah loh.
Tanda tanya Itu kan tuh. ada tanda tanya 3 biji. Kalian nih mah. Pusing aku sama. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Oh, Islam rasis, tanda tanya gitu. Hai mak, udahlah kau suka-suka kau aja lah ya. Kau baca aja nggak bisa gimana mau Ya diskusi udah. sama aku dek? Kenapa? Ya, Kau naik ke sini ngapain Daniel? ya bahasanya apa bahasanya? Di sini kita Mau sedang dibahas membuktikan apa? kalau saya mampu membuktikan Kristen ajaran kasih. Kau bisa nggak membantah kalau Kristen ajaran kasih? Bisa. Iyalah, ada tertulis, ada tertulis. Kasihilah Yaudah. musuhmu. Rasis. Kalau di depan ada. Oh, saya nggak boleh ngasihi musuh. Masa setan harus saya kasih? Setan itu musuh yang nyata. Masa kasihilah musuhmu? Iya, Kasih saya ada sama enggak, setan. gitu aja. Gak enggak, ada, gitu kami aja. disuruh kasih musuh. Kami nggak boleh mengasihi penjajah, nggak boleh. Mengasihi koruptor nggak Enggak, boleh. Mengasihi enggak. tukang perkosa nggak boleh. Enggak kan di aku ada, kasihilah musuhmu, daripada enggak gitu. Tidak ada, kami diajarkan mengasihi Ya udah, musuh. ya Kami enggak. tidak diajarkan mengasihi koruptor. Kami tidak. Ya. Rasis artinya adalah Tuhan yang menghukum kan seseorang karena etnis, bentuk muka, cacat fisik, atau karena golongan tertentu. Nah, Tuhanmu rasis atau enggak? Iya, apa yang rasisnya itu apa, jelaskan coba. Nah, Bani Israel itu umat Sebut pilihan namanya Tuhanmu kan, enggak? ya kan Bani Israel barusan itu nanya. umat Tuhanmu enggak? Kau ini mau nanya apa mau curhat Iya. atau mau apa sih kau ini bingung aku. Iya. Tahu lah. Ada pilih ibal aja lah bal. Tak curhat tahu ngapain Kenapa? ini. Kenapa? Ya udah, Kenapa serah Bani dulu. Israel? Kenapa? Daniel, kau tahu nggak arti rasis itu apa? Apa Bani Israel apa? Kau tahu rasis tidak? Ya tahu, rasis itu seperti ibarat ini loh. Ada orang ibadah dibubarkan, ada orang ibadah dirusak. Nah itu rasis itu. Rasis memang. Ya. Ayo Pak, apa Pak? Nah, sudah, itu aja. Betul nggak yang kayak gitu tuh rasis nggak? Iya, betul nggak? Betul. Iya, yang Betul. kayak gitu tadi yang saya sebut rasis. Biar Ya. aja, biar aja. Ya. Iya, Ya. rasis. Mau jangan bilang saya nggak tahu. Ada orang jualan di Apa yang obrak-abrik, bahasanya rasis apa? itu. Ada orang Oh, jualan itu di mah masa obrak-abrik. lalu. Atau ini loh yang barusan loh, yang baru-baru. Kok masa lalu? Mandangnya tuh yang nggak usah yang tahu jauh-jauh. Masa ya. lalu Yang nyata-nyata iya aja, itu yang rasis. dekat-dekat, yang bisa Iya, jangkau. betul. Jadi jangan Iya, melihat di seberang rasis. lautan sana lo. Gajah nah di pelupuk mata nah, terus. Apa gajah kau? Kita Nah, bicara tentang ajaran ayo. dan Tuhan. Kalau manusia kalau biasa ajaran rasis, kasihilah mereka kan musuhmu tadi. aduh. Nah, Ya berarti ada kalian nggak kan di sana, diajarkan ada kasih nggak? penjajah kan? Nggak boleh kami mengasihi kasihilah penjajah. musuhmu. Nah, itu. Ada. Yaudah, kalau gitu kutanya sama kau, kutanya, kau mengasihi musuh, Apanya? kau kasihi musuhmu, kau mengasihi Kamu musuh nanya, nggak? nanya saya apa no, nanya ajaran saya, Saya nanya kau, saya tanya kau mengasihi musuh kau Kalau saya nggak? hak kalau saya hak saya, pilihan saya nentukan. Ini hak saya juga Kalau meludahi ibaratnya Anda. ibarat- Kalau Itu hak saya. Bodoh. Coba kalau naik itu bawa akal gitu loh. Saya minta sekali aja. Usahakan Kristen yang naik ini tahu dulu apa arti rasis. Jadi tidak jelaskan berulang-ulang. Waduh. Anda paham apa yang dimaksud daripada rasis? Kacau sih. Emang temanya ini berat ini ya. Ini untuk orang cerdas, kalau botol nggak paham. Orang botol nggak akan paham ini tema ini, nggak akan paham. Apakah tema ini dalam konteks pertanyaan itu botol nggak paham. Apa itu rasis, botol nggak akan paham, jadi susah. Jadi Wi, yang berwawasan lah ya. Ya, lihat Tarigan, selamat siang. Oke, selamat siang.
Ya, Kristen Bang. Iya, Kristen. Ya, di sini ada pertanyaan kita, apakah Kristen itu rasis? Ajaran Kristen. Oke, pengertian. Oke, selamat siang Abang Ela Tarigan. Tema Ya, Mas ini ya. saya harus disclaim. Ya, izinkan saya prolog dulu biar Abang paham ya. Kami umat Islam di sini adalah umat yang mencoba untuk membedah ajaran. Ajaran apa yang diajarkan atau apa yang dibenarkan Tuhan dan apa yang tidak dibenarkan Tuhan. Paham ya? Jadi kami di sini adalah pembelajar Kristologi dan Islamologi. Saya spesifiknya kuliah mengambil mata kuliah bagian komunikasi penyiaran Islam. Sebagai bentuk komunikasi kita, saya melihat banyak komal-komal Kristen mencoba mendiskreditkan Islam, menuduh. Saya bingung, sejak kapan agama Islam itu mengajarkan rasis, sementara saya belajar kitab kalian justru saya melihat Tuhan kalian rasis. Contoh, Tuhan kalian membunuh suku Amalek turun-temurun karena mereka dianggap tidak percaya kepada Tuhan. Tapi giliran Bani Israel menyembah kepada Baal dan Molok tidak dihabisi turun-temurun. Kalau ada orang yang bukan Bani Israel dimusnahkan, ditumpas, sementara Bani Israel walaupun mereka sudah berbuat tegar tengkuk tetap mereka dipelihara oleh Tuhan, itu kata Kristen. Nah, ini yang disebut dengan rasis, mendiskreditkan satu kaum karena dia etnisnya berbeda dengan kaum tertentu, gara-gara etnis. Nah, kemudian dalam Imamat pasal 21, Tuhan Anda mengatakan orang pincang, orang bular matanya, orang kerdil atau orang pendek, orang berbongkol itu cacat ya. Kakinya yang sebelah sepanjang tangan sebelah, maka dia mengurangi kekudusan Tuhan. Artinya Tuhan mendiskreditkan seseorang karena dia cacat. Tidak bisa menjadi imam kalau dia cacat. Apa kaitannya kekudusan Tuhan dengan kecacatan? Seolah-olah Tuhan menolak orang-orang cacat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 40 sampai 45. Kalau yang dijadi budak oleh Israel itu adalah orang di luar Bani Israel. Budaknya diperbudak selama-lamanya. Kalau Bani Israel nggak boleh. Di dalam kitab Ulangan, bangkai tidak boleh dimakan oleh Bani Israel karena menurut Tuhan orang Israel kudus. Tapi bangkai boleh dijual kepada orang di luar Israel. Artinya Tuhan di sini menilai itu bukan karena iman dan takwanya, tapi karena etnis. Ini rasis namanya. Nah, silakan Anda tanggapi ini. Oke, apa yang Anda cantumkan atau Anda sampaikan itu semua dikutip dari Perjanjian Lama, betul? Betul. Ya, Dan ada di itu Perjanjian semua, Baru juga. ya, semua ada Perjanjian Lama. Bagaimana kalau kita berbicara rasis dalam konteks kekinian? Kalau kita bicara konteks kekinian, Anda maksud Perjanjian Baru. Yesus mengatakan perempuan di luar Yahudi itu anjing. Lebih maju lagi, Mbak. Lebih maju lagi artinya dalam konteks praktis hari ini. Waduh. Kalau praktis Anda bahaya, Bang. Kenapa? Kalau Anda bicara praktis, mohon maaf ya, kita jangan melihat yang kecil, lihat yang besar. Secara mayoritas Kristen, agama kalian sendiri diajarkan oleh orang-orang yang punya ideologi rasis. Nih bukunya saya punya. Anda dapat Kristen kan dari orang Jerman tuh, misionaris dari Jerman. Anda mungkin nggak kenal nama-namanya. Nommensen Anda tahu? Frederick Fabry Anda tahu? Rohden Anda tahu? Anda tahu ideologi mereka? Rasis. Eropa itu tempat kantong Kristen Protestan itu punya ideologi rasisme dan nasionalisme. Nah, Anda kalau cuma bicara 1, 2, 3 di Indonesia ini gimana kalian mau rasis? Kalian sedikit. Sedangkan kalian sedikit aja udah banyak menghujat Nabi kami. Ini saya mau bicara dari sisi apa? Data tekstual kitab suci, faktual history. Ya, itu baru ilmu. Kalau saya nggak gitu kok, Mbak. Siapa tahu. Mana tahu kami isi hati kalian. Kami nggak bisa menilai. Nah, kalau di Indonesia ini kalian sekarang ini sibuk mengatakan ibadah kami di ibadah. Brother, kita bicara ajaran. Kalau perilaku, pergi kalian ke Eropa. Bagaimana diskriminasi, supremasi kulit putih, orang-orang berjilbab dianggap ini cuman Katolik yang dibenarkan agama di situ. Indonesia masih mending 5 agama diizinkan. Di Eropa cuman Katolik doang yang diterima. Itu mayoritas loh, masih ada hidup sampai sekarang loh.
Liburnya itu libur-libur agama Kristen aja yang boleh. Mana ada libur-libur ketika hari Idul Fitri di Eropa itu. Itu namanya rasis. Giliran kalian tinggal di tengah mayoritas kami kami dahulukan. Inilah kalian itu umat Kristen ketika menilai kejahatan orang Islam, kalian lihat yang kecilnya aja, yang banyaknya kalian lupa kebaikan orang Islam yang banyak. Boleh Ya. saya bicara? Boleh? Silakan. Silakan. Oke, ya makasih. Saya tidak akan membahas tentang kedalaman teologis, kita akan berdebat panjang. Saya lebih tertarik kalau kita membahas tentang seperti yang saya katakan tadi, praktis kekinian dan motivasi di balik rasisme itu sendiri. Ya contoh, adakah misalnya orang Kristen, ya kita bicara tentang oknum ya, artinya oknum Kristen yang Mbak ketemui, misalnya dengan dalil kekristenan dia mengganggu ibadah orang lain atau membenci orang lain atau membuat sesuatu atas nama dasar kitab suci kekristenan itu sendiri. Ada KKB sekarang itu membunuhi orang-orang karena merasa Laskar Kristus. Panglima KKB berkata, kita umat anak-anak pilihan Tuhan, sudah waktunya kita bicara. Pakai Bible loh dia. Pernah nonton video KKB, Panglima KKB nggak? OPM? Belum. Ada. Makanya tonton besok-besok bang. Ada. Saya punya videonya. Dia bawa-bawa ayat kitab Matius. Sedikit yang terpanggil, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Mereka mengaku orang pilihan. Makanya mereka melakukan kejahatan sekarang, makar. Mereka tidak dikatakan teroris. Saya bingung kalau Kristen yang jahat nggak dikatakan teroris ya. Cuman kriminal bersenjata. Bagus sekali namanya. Giliran orang Islam, teroris. Itu keluar dari negara, membunuh guru-guru. Kristen agamanya, oh mereka nggak ini, mereka nggak salah. Nggak tahu deh kalian ini. Sampai sekarang masih ada kan itu? Berapa orang yang dibunuh KKB terakhir? Ya, oke. Begini Pak, kalau memang ada orang Kristen seperti itu, saya juga pribadi tidak akan pernah setuju. Tapi di depan mata saya di Indonesia, di tanah air kita ini, saya pikir saudara-saudara kami orang KKB umat itu di Muslim, tanah air, brother. Anda pikir itu negara lain? Papua itu tanah air. Jangan bilang Papua bukan tanah air loh. ya, coba kita berpikir sedikit. Di Eropa itu negara mayoritas, contohnya Amerika. Saya hampir tidak pernah mendengar ya. Mungkin saya Anda tidak pernah tinggal di mendengar. Amerika. Ya, pemberitaan Anda kan bisa tahu, kita dengar. enggak saya tanya, jangankan orang yang berbeda keyakinan, Anda tahu, orang yang masuk ke Amerika aja dipulangkan, bahkan anak panti asuhan pun dipulangkan sama si anak Teos, anak-anak Tuhan tuh. Dikatakan mereka itu nggak pantas masuk ke Amerika. Duh, Anda nih, kalau itu yang Anda bahas, habis Anda depan saya nih. Saya menyimak berita-berita akhir-akhir ini loh. Anda tahu nggak, rasisme itu muncul dari mana? Eropa. Anda jangan ngajak-ngajak saya punya teman di Amerika, di Spanyol loh, yang tiap hari teleponan sama saya loh, bisa memberikan perkembangan bagaimana keadaan orang Islam di sana loh. Di Amerika saya punya teman, di Australia punya teman, di Spanyol saya punya teman, di Maroko saya punya teman loh. Saya bisa bertanya ke mereka, bukan orang macam-macam lah ya. Mereka pengusaha, mereka dosen, mereka saintis loh. Bicaranya pakai ilmu loh ya. Bukan pembantu rumah tangga yang teman-teman saya ini, mohon maaf ya. Saya bukan mendiskreditkan pembantu rumah tangga. Artinya saya dapat info itu bukan dari pembantu tapi dari orang-orang dosen, pebisnis ya, dari para guru-guru di sana. Saya punya tuh data-datanya tuh kalau kamu mau. Di Eropa itu agama yang diakui satu-satunya cuma Katolik. Paham? Jadi kalau Anda mau bicara tentang rasisme, bicara ajaran. Kalau Anda sibuk membahas personal, nanti saya bongkarkan nanti aib agama kalian nanti sepanjang sejarah. Mau kalian bilang bahwa Kristen yang dulu nggak baik, Kristen yang sekarang baru baik-baik gitu, karena tinggal di Indonesia, karena nggak pernah menyakiti umat Islam. Apanya nggak pernah menyakiti umat Islam? Hitung penghujat dari kalangan Kristen atau dari Islam yang paling banyak. Yang kabur ke luar negeri berapa orang? Yang ketangkap penjara berapa orang? Nggak usah, kita nih nggak usah kayak giliran kami nggak ketangkap, jangan kalian bilang negara ini tidak berpihak kepada minoritas, berpihaknya cuma pada mayoritas. Jadi gini, kita ini bicara pakai fakta dan data. Ajaran yang kita bahas, ada nggak di ajaranmu diajarkan untuk mengasihi kami yang berbeda keyakinan denganmu, misalkannya? Ada. Kasihilah sesamamu seperti mengasihi saudara mengasihi dirimu sendiri. Pertanyaannya, kayak mana cara mengasihi diri kalian? Kalian disuruh pikul salib, kalian disuruh menderita,
Kayak gitu cara mengasihi kami. Kalau Nabi saya ngajarkan, kasihilah sesamamu sebagaimana kau mengasihi diri sendiri. Bagaimana cara mengasihi diri sendiri? Jangan kau dizolimi dirimu. Itu. Ketika saya tidak mau terzolimi, saya nggak akan menzolimi orang. Kalian kasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalian disuruh pikul salib sama Yesus. Kata Yesus, kalau saudaramu marah, hukum. Bencilah kepada keluarga. Barang siapa tidak benci bapaknya, ibunya, nggak bisa jadi pengikutku. Itu ajaran di kitab kalian. Dari mana Anda mengatakan itu damai? Dari mana Anda mengatakan itu adalah ajaran yang kasih? Kalian pikir tidak pernah gitu terjadi kejahatan gara-gara kitab kalian? Pelaku inkuisisi hampir 500 tahun itu pakai dalil Bible loh. Kalian pikir mereka pakai dalil Al-Quran? Kolonialisme, bula kepausan, doktrin interkaitera, dari Al-Quran mereka ambil itu. Genosida paksa, asimilasi paksa, suku suku Kanada, suku aborigin, itu pakai dalil Al-Quran. Perbudakan di Afrika, jangan bilang itu pakai ayat Al-Quran, pakai Bible itu mereka. Ya, pembunuhan perempuan selama 200 tahun karena diburu sebagai penyihir, Bible itu, jangan bilang Al-Quran. Yang kita bicara ini ajaran, bro. Kalau kalian bilang tahun-tahun ini kan umat Kristen baik-baik semua, gimana kalian mau berbuat ingkar kepada kami? Kami banyak. Gimana kalian mau macam-macam sama kami? Kami banyak. Sedangkan kami banyak aja kalian udah macam-macam kok. Buktinya banyak kok kejadian. Kalau memang kalian itu agama kasih, harusnya zero kejahatan dari Kristen di Indonesia ini. Karena kalian sedikit, udahlah sedikit lagi, ya kan? Agama kasih lagi. Tapi faktanya hampir berimbang. Coba kau tengok tuh Laskar Manguni kemarin tuh yang melarang orang bikin masjid. Di Manokwari yang dilarang bikin masjid. Papua sampai detik ini melakukan kekerasan. Kristen agamanya. Jadi kita tuh jangan standar ganda. Kita lihat fakta. Agama memang mempengaruhi perilaku, tapi tidak setiap orang itu dipengaruhi oleh agama perilakunya. Bisa jadi karena kebencian memang bobrok aja dia. Gitu kalau diskusi sama saya tuh gitu, pakai fakta dan data. Fakta sejarah, data dalam kitab suci. Baru kita serius itu diskusinya. Kalau cuma satu orang saya baik, saya nggak pernah jajak keluarga saya. Belum aja. Begitu. Oke, udah bisa? Silakan. Oke. Saya, kalau kita berbicara tentang ajaran ya, saya sebagai seorang Kristen, kita teori artinya praktis saja yang saya dengar. Saya belum pernah misalnya mendengar dari seorang pendeta atau dari corong-corong gereja ya yang mengkhotbahkan tentang agama di luar dari Kristen itu sendiri. Tapi di dekat rumah saya contohnya, ya kan, ada masjid, ya, itu bukan 1-2 kali, Pak. Kita bicara praktis saja, kita nggak usah mendalam sekali. Ini yang pendengar ini, saya percaya awam semua, kebanyakan awam begitu. Kita lihat yang sederhana-sederhana saja, nggak usah ada kawan saya dari luar negeri. Coba tunjukkan masjid Anda, masjid yang mengkhotbahkan agama Anda, nama ustadznya siapa? Kalau agama Anda, sekolah teologi kalian semua belajar Islamologi. Nggak usah munafik depan saya, Bang. Sekolah teologi kalian tuh belajar Islamologi. STT Nias kemarin kami bongkar, memframing kata Allah. Nggak usah munafik, Bang. Yang belajar Islamologi siapa? STT. Ada di pondok pesantren belajar Kristologi. Kamu bicara tentang orang di dekat rumahmu, memang kami percaya apa? Kau tunjukkan ustadznya ke sini. Kau tengok, Bang. Orang pertama yang mengganggu agama dengan mengatakan agama tertentu itu sesat dan segala macam itu kau tengok. Nggak ada kami bahas Kristen di Al-Quran kami, nggak ada Kristen. Yohanes Damaskus di abad ke-7 mengatakan Islam ini adalah sekte sempalan dari Kristen. Yohanes Damaskus. Yang ada tuh orientalis. Kau pelajari sejarah, pelajari ilmu. Yang ada itu orientalis, orang Kristen yang menyamar menjadi Islam untuk belajar Islam. Yang ada tuh misionaris. Ada pendakwah Islam ini datang-datang ke rumah Kristen nawar-nawarin Islam. Nggak usah munafik, Bang. STT kalian belajar Islamologi, Anda aja kurang wawasan. Anda mungkin tinggal cuma di rumah Anda doang, makanya main-main jauh-jauh, Bang. Dan coba Bang, gini Bang. Coba tunjukkan kepada saya masjid apa yang mendakwahkan agama Kristen di dalam masjid, Bang. Sebutkan nama saya. Teman-teman dengarkan ya. Saya mau tahu Abang ini tinggal di mana. Tolong MUI perhatikan ya. Sidak masjid-masjid di dekat rumah Abang ini katanya ada ustadz yang mendakwahkan kekristenan di masjid. Sebutkan namanya, Bang, biar kita cari tahu, Bang. Saya bisa punya link ke MUI. Ayo, Bang.
Kalau saya bisa tunjukkan Bang, STT Nias membahas ke Islam Bang. Kami sudah bongkar itu, sudah live itu, sudah viral beberapa satu tahun yang lalu ya. Sekarang saya tanya, sebutkan nama ustadz yang mengkhotbahkan kekristenan di dalam masjidnya. Nama ustadznya siapa? Biar kita pecat jadi ustadz. Ayo, siapa Bang? Namanya Bang. Jujur Bang. Siapa namanya Bang? Nama ustadznya? Mbak dengarkan dulu saya. Kekristenan apa bisa ngomong memang? Enggak Bang, abang kalau ngomong itu pakai data boleh, tapi kalau ngomong jangan gabrul, jangan nuduh-nuduh. Waduh. Saya misalkannya, ya, STT Nias membahas Islam. Saya punya data, punya fakta, saya simpan datanya loh. PDF-nya saya simpan semua loh, materi-materinya loh. Sekarang saya tanya sama Anda, ketika Anda menuduh masjid di dekat rumah Anda membahas Bible di dalam masjid, siapa nama ustadznya? Nggak mempan fitnah kalian lagi depan kami loh. Kami bukan bodoh. Tunjuk siapa nama ustadznya yang membahas Bible di dalam masjid. Bukan soal fitnah. Di negara kita ini tunjukkan kepada saya nama masjidnya, nama ustadznya. Anda tadi sudah menuduh loh. Kata Anda di sebelah rumah Anda ada masjid, ada ustadz yang membahas Bible dalam masjid. Tunjukkan sama kami nama ustadznya siapa biar kami datangin. Ini 1,1 orang nonton nih. Anda tinggal di mana Bang? Ya, Anda boleh paham nggak tentang minoritas di Indonesia ini? Nggak, Anda bisa Bang, saya tahu minoritas di sini aman-aman aja kok mendapatkan haknya. Apa situasi Indonesia? Ada apa di Indonesia? Saja. Ini baru-baru ini GBKP oh ya, saja. saya tanya, Anda nggak aman? Tunggu, Anda nggak aman? Di daerah Depok saya tanya, itu, Anda nggak aman? Saya dulu, kalau Mbak tadi ngomong, kenapa Depok? Saya dengar ya. Ini kita bicara raksis yang di depannya, nggak usah cerita banyak panjang lewat kesana kemari. Itu di Depok itu. Saya ini menanggapi omongan fitnah barusan kata kamu tadi di depan rumahmu. Yaudah. Nah, tunjukkan sama saya berkasnya Bang, berkas-berkas bawa informasinya. Coba bukakan datanya, bukakan datanya. Izin sudah ada bukakan di datanya, Depok. Bang. Semua bukakan ada. Iya. Buka cam brother. Aduh. Buka cam brother tentang masalah Depok. Saya nggak tahu kisahnya. Coba. Nama orang Anda dapat informasi tentang Depok dari mana? Situs apa? Di situs depan apa mata, di depan mata. Tinggal klik aja, Mbak. Klik aja apa yang terjadi di Depok. Saya tanya, Anda tinggal di Depok. Loh, kalau Anda suruh saya cari tahu, berarti Anda nggak mau ngasih tahu. Katanya Anda lebih tahu. Kalau Anda tahu, jangan. Ini Anda memberikan sebuah tuduhan, tapi saya yang harus membuktikan. Ini namanya PA, Bang, ya. Sekarang saya tanya deh, Anda tinggal di Depok. Oke, logika Mbak juga. Dari tadi ngomongnya orang ini memfitnah aja. Saya tanya, di masjid dekat rumah Anda katanya ada ustadz yang mengkhotbahkan Bible. Nama masjidnya apa? Kalau Anda tidak mampu menyebutkan, Anda kayak Paulus berbohong. Berbohong Anda depan saya. Kalau Anda bicara tentang Depok, saya tahu. Tapi yang Anda bilang di samping rumah Anda ada masjid yang membahas tentang Bible. Saya pengen tahu siapa apologet di situ yang membahas tentang Bible. Karena apa? Kami para apologet memang bahas Bible. Kenapa rupanya? Nah, saya tanya sama Anda, siapa nama ustadz yang membahas Bible di masjid dekat rumah Anda? Kalau nggak Anda penipu tadi itu. Ngapain saya lanjutkan ngomong sama orang penipu? Oke. Siapa nama ustadznya? Begini. Oke, kalau pertanyaan begini, itu saudara-saudara, saya tahu victim lah bukan kami umat Islam nih. Saya tanya dari tadi, Anda bilang ini udah fitnah ustadz loh. Ada ustadz di samping rumah saya, masjidnya ngebahas Bible terus. Saya pengen tahu siapa apologet di situ. Ya, saya pengen tahu ngapain dia bahas Bible di masjid, seminar apologetika. Saya pengen ikut soalnya. Coba, saya tanya dulu, nama ustadznya siapa? Saya pengen ikut. Jangan berbohong kalian depan kami. Bahas Depok, emang kalian tahu kasusnya? Kalau tahu kasusnya, hadir ke sini. Mari kita edukasi publik supaya jangan begitu. Tunjuk kasusnya. Kau tahu apa tentang kasus Depok? Kau suruh pula aku yang cari tahu. Capek lah aku. Kau yang bawa kasus, aku yang cari. Kau yang mendalilkan, kau yang membuktikan. Aku pula yang disuruh cari tahu tentang Depok. Dada aja. Coba sekarang gini deh. Saya tanya kepada kamu ketika berbicara tadi bahwa di samping rumahmu ada masjid yang mengkhotbahkan Bible, itu bohong atau beneran? Nama masjidnya apa? Ustadznya mana? Apa nama ustadznya? Yuk. Kau tinggal di mana, Bang? Biar kami selidiki, Bang. Teman-teman ya, saya akan ke MUI untuk menyampaikan kepada pihak MUI ini. Kalau ada yang disampaikan Abang ini, kita harus bela orang Kristen, teman-teman. Ya, kalau salah katakan salah. Ayo Elia, kau tunjukkan di mana rumahmu? Di masjid mana? Nama masjidnya apa yang bahas Bible di masjid itu? Biar kami ajarkan nih supaya nggak perlu bahas Bible di masjid. Ayo, kecuali dia live streaming dia, jadi semua orang bisa nonton. Ayo,
Kecuali dia menjawab, kami pengen tahu apa alasan dia bahas Bible. Nama masjidnya apa? Nama orangnya siapa? Jangan lari-lari ke Depok kau bang. Kalau masalah Depok, ayo bawa kasusnya. Ayo kita bahas, ayo. Masalah Depok, ayo bahas. Nggak usah sama aku main-main lah. Nggak usah bertele-tele sama kami umat Islam. Jangan sok-sok tersiksa kalian. Toh sok-sok tertindas kalian. Toh Tuhan kalian katakan, kasih karunia Tuhan kalian kalau kalian ditindas kok. Kok malah cengeng kalian di hadapan kami di sini. Kalian itu nggak sesuai dengan apa yang kalian omongkan. Kami pikul salib. Tuhan kami ajarkan kami. Berkarunialah, kasih karunia Tuhan lah kalau kalian menderita. Kalian bawa ke seseorang lain yang nggak kalian alami. Kecuali kalian yang mengalami. Ngadu kalian sama aku bantuin. Mau kemana kok aku laporkan ke MUI. Biar aku telepon nih orang MUI ini. Kasihan si abang Elia ini pak. Pak Ustadz, si Elia ini lagi ini dia di gereja. Disuruh dia keluar. Aku yang belain kau. Tapi ketika dusta yang kau bawa ke sini, kau tunjukkan dulu ke kami. Bener nggak itu? Kau bohong, playing victim aja kerjaan kalian. Kami nggak membenarkan kejahatan. Siapapun yang menolak gereja, kalau sudah punya surat-surat di negara yang boleh ini, rasis itu sudah. Mau Islam dia, mau Hindu, mau Buddha, siapapun yang menolak gereja, kalau diizinkan sama negara, lalu mereka tidak izinkan, rasis sudah. Aku senang aku kalau di kampungku ada gereja. Enak aku biar debat aku sama pendeta. Aku suruh masuk mereka, Kristen masuk ke gereja ini semua. Tapi aku duduk di sini ya. Aku nanya aja sama pendeta, boleh nggak? Kalau perlu aku datang ke gereja sekaligus. Nanya aku sama pendeta. Oh Pak Pendeta, betul kayak Yesus terkutuk? Teman-teman muslim, jangan bubarkan gereja. Kenapa? Aku mau datang ke gereja, mau nanya aku di gereja itu. Aku mau cari pendeta soalnya, capek kita cari pendeta loh. Aku pengen banyak gereja di Indonesia ini, biar banyak pendeta yang bisa aku tanyain. Apakah betul Tuhannya terkutuk? Kan gitu. Ngapain kita hentikan orang bergereja? Biarkan mereka bergereja, saudara-saudaraku, ya. Kecuali mereka ganggu kita. Tapi kalian di kampung mayoritas bikin gereja kalian di situ. Siapa yang mau ke situ? Ngapain kalian bikin di mayoritas? Mau menginjili orang Islam kalian? Dada aja. Sama aku nggak usah berbohong-bohong pak. Jujur-jujur aja. Nah, coba sebutkan. Jujur aja ngaku aja. Iya tadi saya bohong Ripa. Atau bilang saya yang di depo itu Ripa. Kan ngomong jelas enak. Silakan buka. Saya cuma minta nama masjidnya, nama ustadznya, biar kami usut nih tuntas nih. Aku telepon nih orang MUI nih. Siapa itu? Apologet mana yang ceramah di masjid bahas Bible? Pengen tahu aku pengen ikut. Siapa namanya? Sebut. Masjidnya apa? Kalian ngomong ini ngomong itu kayak tahu aja kalian masalahnya. Kalian mau bahas Depok, ayo kita bahas. Bawa data-datanya ke sini. Apa masalah? Kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Kenapa Ustadz Abdul Somad? Sejak kapan Ustadz Abdul Somad mendakwakan Bible? Ustadz Abdul Somad itu ditanya tentang apa? Ustadz, merinding bulu kuduk saya melihat salib. Oh kalian pengen Ustadz Abdul Somad jawab gini. Oh iya, di tiang salib itu ada Tuhan yang tergantung, makanya merinding gitu. Marah kalian kalau Ustadz Abdul Somad bilang itu ada jin kafir. Kalian pengen kami menjawab itu Tuhan yang bergantung di situ. Maaflah, kita beda akidah, bro. Dada aja kalian ini. Oh, kalian bilang Ustadz Yahya Waloni. Ya wajar lah dia membahas itu karena dia pernah jadi Kristen. Apa masalah? Kan dia udah di penjara juga 6 bulan. Ya kan? Karena masuk penjara dia, udah dihukum, udah minta maaf dia. Apalagi mau kalian? Islam yang salah gitu. Apa kalian ini? Nggak mempan kalian playing victim depan kami. Hanya orang bodoh yang terima playing victim kalian. Hidup kalian ini enak di Indonesia. Pindah kalian ke Burundi sana kalau kalian nggak nyaman di Indonesia. Burundi itu mayoritas Kristen tuh kalian. Enak aja. Sok-sok tersiksa hidup kalian. Ku tengok. Padahal kalian yang paling banyak penghujat. Kalian bahas itu Al-Quran di STT kalian. Kalian jelek-jelekkan agama Islam. Kalian pula yang merasa tersakiti. Heran-herannya aku nih kalian nih. Siapapun umat Islam yang tidak toleransi, tidak membiarkan orang-orang beribadah, rasis sudah. Berantem sama aku sini. Nggak ada kami biarkan. Kalian giliran ditanya, itu Tuhan kalian mengatakan perempuan anjing gimana? Jadi begini. Jangan berbohong pak.
Jangan karena mentang-mentang Paulus mengajarkan, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, mengapa aku dihakimi? Nggak bisa depan kami, Pak. Berbohong di depan kami itu bolehnya kalau Bapak mau menyelamatkan nyawa Bapak. Boleh Bapak berbohong. Bapak nggak terancam. Ngapain Bapak bohong-bohong tadi? Nah aja mau berbohong-bohong. Jangan fitnah kalian. Fitnah kalian inilah propaganda kalian inilah membuat negara makin rusak. Atau nggak propaganda kalian menyatakan sesuatu yang nggak ada. Katakan yang iya benar, iya enggak, ada enggak. Mana buktinya? Tunjuk. Pada Manik? Iya bang. Ya, monitor Pak. Monitor. Maksudnya monitor? Iya, monitor nggak? Menyimak nggak dari tadi? Atau pingsan? Menyimak. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Atau kau pura-pura pingsan? Biasa aja bang, santai aja. Tadi malam udah pingsan, mau pingsan lagi? Nah, tapi kalian yang lari. Hah? Kalian yang nurunkan saya ketika saya tanya dalil sunat di dalam Quran, ku bilang nggak bisa kalian tunjukkan. Karena kalian tanya saya sunat. Langsung Kalau aku kalian bisa turunkan tunjukkan dalil Al-Quran, dalil sunat di Al-Quran, ya kalau saya bisa tunjukkan dalil sunat di Al-Quran, memang Bapak mau apa? Mau sunat? Karena dia menanya saya sunat enggak? Mau sunat Bapak? Saya enggak mau sunat. Iya, gini loh Pak, udahlah kita nggak usah perpanjang. Saya tanya, kalau saya bisa menunjukkan dalil sunat di Al-Quran, Bapak mau apa? Ya biar saya paham bahwa itu benar-benar ada. Biar paham aja. Ya. Oke, ada. Saya tunjukkan. Karena seperti kalian ini kan untuk mencari kebenaran juga kan. Saya pengen mencari kebenaran juga di dalam kitab kalian. Iya, Seperti yang nih. kalian Ya lakukan udah, ini. ya udah nggak usah diulang kan udah. Saya sudah iakan kok. Nggak usah. Saya nggak minta penjelasan lagi Pak. Saya fokus cari ayatnya Udah nih ya. lanjut kalau gitu. Saya kasih kamu. Coba. Nih, saya kasih kamu dalil Al-Quran ya. Kamu minta Saya ya. nggak mau hadis ya. Saya nggak mau hadis. Al-Quran. Sebenarnya gini loh. Dengar dulu, sebenarnya gini loh. Aku bingungnya dengan orang Kristen, mereka tolak Al-Quran dan hadis, padahal mereka juga nggak terima Al-Quran sebenarnya. Kan lucu kan? Mereka tuh mereka tolak hadis. Saya tanya Bentar dulu, Pak. Enggak, saya lagi ngomong. Iya, saya aja mau kasih dalilnya, Pak. Cuman saya bilang, orang Kristen ini lawak-lawak. Mereka jangankan hadis Al-Quran aja pun mereka tolak sebenarnya. Jadi sebetulnya adapun atau tidak ada dalam Al-Quran, mereka tuh nggak ada gunanya bagi mereka. Cuman mereka pikir tidak ada dalil sunat di Al-Quran. Nah, sayangnya mereka berhadapan dengan saya. Saya tunjukkan kepada kalian ada. Iya, sabar dulu, sabar. Saya lagi kerja soalnya ya, sabar. Nih, saya tunjukkan. Kadang-kadang. Ya lanjut dulu Iqbal, sapa-sapa dulu yang lain. Oke, siap. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah, bantu buat tap-tap layar, bantu share-share. Buat yang belum follow-follow, silakan follow-follow dulu teman-teman. Follow akun host, follow akun narasumber kita Uniriva, silakan di follow-follow teman-teman. Di tap-tap layarnya, bantu share biar komal kita tetap kokoh, biar diskusi kita jalan juga. An-Nahl 123. Oke. An-Nahl. Du. Abis itu gantian nanya ya soal sunat ya. Ya nanti kita gantian nanya ya. Adil lah. Gantian ada nanya ya soal sunat juga ya. Iya, karena kan abang tanya aku semalam, tunjukkan dalil sunat di dalam Quran, aku bilang. Iya, ini saya tunjukkan nih. Bentar dulu. Saya itu dua arah. Sepele itu bagi kami itu hal apa itu, ece-ece bagi kami itu. Nah nih. Nah itu Pak. Perhatikan baik-baik ya. Belajar di sini baik-baik sama Bunda. Ya, translate. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' gini loh kau, aku tuh baca Al-Quran kan aku dapat pahala kalau baca Quran, Bang. Diam dulu lah. Aku tuh kalau baca satu huruf aja dapat pahala. Kalau baca Bible banyak dosaku. Aku baca Al-Quran kan ini urusanku, kan aku dapat pahala. Malah ganggu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi'
millata Ibrahim hanifa. Millah, ternyata millah ini kata Burita Wayu artinya sunat. Nih, ya. Di sini dikatakan bahwa millah artinya sunat. Ternyata kata sunat ada di Al-Qur'an. Nih, brit millah. Frasa tersebut terdiri dari kata berit artinya perjanjian dan milah. Ternyata arti milah adalah sunat, circumcision, sunat. Nah, sekarang ku tanya samamu, ya. Udah terjawab Boleh nggak ya? gantian? Udah terjawab ya? Lah, kau translate kan? Loh, kau tuh udah Emang dijelaskan transit soal lah, kamu itu gak kenapa? nangkap. Ikutilah Emang Milah transit Ibrahim. lah. Aja gitu. Milah Ibrahim itu Iya. aja. Sebatas Nah, itu. iya. Iya emang terus. Tapi katanya menjelaskan. Oh itu Kan sudah dijelaskan tadi. itu. Kan sudah dijelaskan segala Milah Ibrahim itu sesuatu. apa? Dengar, kalau di Bible dia ada Langsung tantrum kepada dia. Abraham mengenai sunat itu, keratlah kulit katanmu. Itu dibilang di situ, baik bagi orang yang ditinggal rumahmu, baik anak-anakmu. Terus? Itu ditulis di situ, jelas. Terus? Spesifik. Ya dia kan jelas kitab di kau. sana. Jadi kau pengen pula kitab kami sama kayak kitab kau. Kitab kami itu wahyu itu Makanya bukan aku karangan bilang. manusia. Oh nggak Seandainya- bisa. dengar Kau dulu, dengar. pikir kitab kami harus mirip Seandainya kitab kau? Nggak orang- mungkin lah. Orang awam masing-masing dikasih baca Quran, udah baca Quran masing-masing. Nggak ada orang Islam sebodoh itu. Orang Islam tidak pahamnya. Nggak ada Dia orang Islam memahami yang ulama, yang kan? mempermasalahkan tentang sunat cuma orang Kristen. Nggak ada. Coba satu orang Islam yang bingung dengan sunat. Nggak ada. Kami nggak sebodoh Karena itu. ada- Ya, karena kau lari dari aja Quran, yang kan? bermasalah. Karena lari kan. Lari Kau dari jangankan Quran, Al-Quran. Kok lari dari Al-Quran? Kau jangankan Al-Quran. Sekarang Langsung aku tanya dipikir sama hadis, kau. langsung dipikir Perjanjian tafsir. sunat itu perjanjian nggak ada. Aku Al-Quran tadi ku kasih tadi Apa kau. pula semua orang tahu Mak, itu. ku kasih Al-Quran kok. Ya anak-anak sudah Itu tadi kan mandi. Al-Quran Ya, ku anak. kasih kau. Persis anak-anak kau tidak mandi. Jadi Cerewet. anak-anak sudah mandi. Oh, mak kau lah yang salah. Bapak kau yang salah. Bapak aku yang betul. Oh, Bapakku banyak salah orang. pokoknya. Nggak mau aku pokoknya bapakku salah. Cuma gitu aja udah. Anak kau ini persis Udah anak-anak. gitu. Udah dijawab pun kau nggak paham-paham. Ada, Dari ada. tadi malam pun Makanya kau pikir nggak kami lengkap. lari. Astaga. Ada videonya. Kalau ku tampakkan videonya kebotolanmu di sini, malu kau. Menjelaskan Satu segala keluarga sesuatu. begini namanya, Kamu ya. nggak dijelaskan, coba. Kau Aneh, begini Damani ya. Kalau ku tunjukkan videonya di sini tadi malam kau kubal-balin, malu keluarga menonton 7 turunan betul. Segereja malu 7 turunan. Iya, kau ke gereja malu kau pakai Astagfirullahaladzim. topeng. Kalau ku tampakkan videonya tadi malam, Pakai nggak bisa topeng jawab kau pergi apapun. gereja. Kau macet aja bisa mau macet terus. Anak kau pun nggak mau mengakui kau sebagai bapak lagi, ya kan? Karena saya bukan pakar Alkitab, tapi saya bisa menjawab pakai dalil. Pakai dalil apa? Dalilmu pun nggak nyambung kau tuh. Yang penting menjawab walaupun nggak nyambung. Pakai dalil. Iya pakai dalil. Ditanya apa kau jawab apa? Yaudah. Ya, pakai dalil. Siapa nama Bapak Paulus? Pakai dalil kau jawab. Ya, buat apa? Tidak ada tujuannya di situ, tidak ada nilai di situ. Bisa jadi dia berbohong. Buat apa kau percaya aja kau kalau dia Tidak Bani ada Israel? nilai Jangan-jangan di dia situ. Bani Yang Edom. penting di situ Nah, pengajarannya ada yang penilaiannya? tidak Oh loh, ada penilaiannya. Kalau memang tidak ada penilaiannya, kenapa dia ngaku-ngaku Bani Israel? Nah itu Mengapa kau dia diam kau kan? ngaku-ngaku Israel? Udahlah, Memang mencet kau sama orang Iqbal. itu kan Lanjut Bal, klarifikasi lanjut Bal. juga sama 12 murid bahwa dia memang Kau ini nggak ada nyambung-nyambungmu. Ditanya tentang ketuhanan kau kasih ayat migrasi. Apa kau? semua itu tertulis. Nggak nyambung kau serius. Saya kalau Sumpah. nggak tertulis, Orang saya pindah nggak rumah mau- kau kasih saya ayat nggak mau ngomong. apa itu? Nggak nyambung. Ditanya aja Z. Dijelaskan kau nggak mau terima. Padahal kau nggak paham apa-apa. Baca Quran kau nggak paham. Bahasa Arab kau nggak bisa. Kau ngajarin Memang kami. nggak paham, Apa tapi kau ini? artinya saya mau belajar. Ya sekarang begini aja deh. Di situ kan Milah Ibrahim, tertulis Milah Ibrahim. Aku tanya sama kau, apa arti Milah Ibrahim? Milah Ibrahim, Apa artinya? anaknya dikurbankan satu. Palamu. Ya sudah nih, kau kubesarkan. Tunjukkan datanya mana? Anaknya dikurbankan Milah Ibrahim. Tunjukkan. Itulah yang waktu dikurbankan di Tunjukkan gunung sama itu. aku. Tunjukkan dan buktikan. Mana datanya? Cepat, ayo.
Soalnya saya Apa lagi yang di luar. dimaksud daripada milah Ibrahim? Kami sudah jelaskan. Milah Ibrahim itu adalah sunat salah satunya. Nah, sekarang kau tunjukkan. Ah, kami kasih data tadi. Kau tunjukkan datamu mana? Kau kan bisa on cam. Tadi malam kau pede on cam rokok-rokok. Ayo. Arti kita pergi ke poinnya aja. Berarti tidak lengkap. Poinnya Tidak ini lengkap, sudah kan? poin. Kok tidak lengkap? Wah. Apa kau bilang tidak lengkap? Kau yang menolak. Pikiranmu tak lengkap untuk memahami itu. Kalian harus pergi kemana? Harus pergi kemana kalian? Untuk mencari Sekarang kau penjelasan buka itu? kamera, Ketafsir kau dulu, tunjukkan, kan? kau buktikan Ketafsir, sama kan? aku. Kau dengar aku ya, Damani. Kau tunjukkan, kau buktikan sama aku apa yang dimaksud daripada milah Ibrahim. Kalau kau tidak terima penjelasan kami sebagai pemilik kitab, sebagai orang yang bisa berbahasa Arab, bisa menjelaskan, bisa membuat kau paham tapi kau tak paham-paham. Nah, sekarang kau beri kami paham. Yang Mana? jelas tidak ada di situ diberitakan tentang sunat. Selesai. Memang tidak ada. Nyambung. Ini akibat Memang kalau tidak ada. ditanya tentang ketuhanan dijawab dijawab migrasi. Ada nih kualitasmu berdebat ini apa Pokoknya naik? itulah semalam makanya kalian tunjukkan saya. Udah, kau Makanya nggak itulah bal-balin kalian tadi malam, tunjukkan. kau macet, buktikan Yesus disalib. Ini teman-teman ya. Si Ya, Damani semalam ini kan saya ditanya, jelaskan tangannya berlobang. Ayatnya buktikan saya Yesus tunjukkan. disalib. Apa katanya? Terbukti tangan Yesus berlobang katanya. Waduh. Memang iya. Saya Apa sederhana lagi? loh, bahasa sederhana itu. Semua orang tahu. Buktikan itu Yesus bahasa disalib. Apa katanya? Apa kata si Damani? Iya, disalib, tangannya berlubang katanya. Waduh. Ya memang iya bekas batu. Kau ini memang agak tunjukkan lain. juga ayatnya Memang agak sama lain, Anda, Pak. agak ganjil kau ini, agak ganjil. Saya Ditanya belajar apa, sendiri. kau jawab Tidak ada apa. yang Ditanya ngajarin. apa. Buktikan Yesus disalib. Kenapa kau tak bisa buktikan? Kenapa kau bilang tangannya berlubang? Kalau kenapa aku bagaimana? Ya memang bukan apa. Mana tahu? Dia kan tukang kayu. Pada saat dia maku-maku langsung kena tangannya, mana kita tahu. Makanya otak kau nggak sampai ke situ. Konteksnya mulai. kan Yesus bukan. Mulai bawa otak. Karena kau tak mampu menjawab pertanyaanku. Jawab. Konteks judul besarnya aja Yesus disalibkan di situ. Habis itu dia tangannya berlubang. Jadi di mana? Duh, Anak-anak tangannya aja berlubang. yang Kenapa emang tangannya berlubang? Mana tahu tangannya tercucuk paku. anak-anak aja yang tidak pernah baca Alkitab, orang awam ataupun yang tidak punya agama. Tunjukkan, Ketika buktikan membaca kepada aku kalau Alkitab Yesus itu, benar-benar dia disalibkan. tahu Buktikan. kesimpulan daripada Alkitab itu. Kau buktikan. Bahwa Yesus itu disalib. Semua Kau tahu itu. buktikan sama Kalian aku. cuma mengalih-alihkan aja. Kau tunjukkan, kau buktikan sama aku. Anak-anak aja pun bisa dibacanya itu. Bahwa Tunjukkan sama aku, Damani. Kau buktikan dengan aku. Jangan kau cuman bisa congor. Ditanya tentang Tuhan, kau jawab ayat migrasi. Nggak nyambung. Yesus itu disalib. Semua Kau orang tahu. tunjukkan, kau Bukan buktikan. tugas kalian di sini untuk menyesat-nyesatkan. Menyesatkan kau si penyesat dan antikristus itu kau sebenarnya. Kau lah yang penyesat. Kau bilang Kau si penyesat. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Si penyesat dan antikristus adalah mereka yang tidak percaya kedatangan Yesus sebagai manusia. Kutanya kau, Yesus datang sebagai manusia apa sebagai Tuhan? yang tidak mengakui, yang tidak Antikristus. yang tidak mengakui Yesus itu antikristus. Kau antikristus. Di mana tertulis? Di mana tertulis di kitabmu bahwa tidak mengakui Yesus disalib itu adalah antikristus? Mana tertulis? Kasih saya datanya. Memang iya, karya salib Mana itu datanya? tidak diakui memang. Iya, itu kan isi kepalamu. Bisa saya buka semua, tapi nggak ada waktu ke sana. Buktikan sama aku dan kau bilang nggak ada waktu. Ah, kau nggak nyambung. Ini posisi Ayo. kerja, Bos. Kau pun Posisi tadi kerja. malam santai-santai merokok-rokok, nggak ada juga dalil kau Nanti malam tunjukkan. nanti malam malam. Iya, aku follow kau Damani ya. Teman-teman tandai si Damani. Datang nggak dia nanti malam ya? Jangan lagi dari menista Kita agama, kalian buktikan kan ada live, apakah kan? si Damani nanti malam akan datang atau tidak. Ayo, Aduh. ayo. Giliran Yesus Sudah lah. itu dinyatakan disalib, kalian bilang dipalsukan. Karena kau tak bisa buktikan, kalau dia betul-betul disalib. Siapa saksinya? Siapa yang melihat? Yesus Bagaimana ketika ini mereka bisa menuliskan ini? Siapa yang memberi mereka legitimasi untuk menuliskan ini? Kau berpikir logika aja, ketika Yesus itu bangkit, Masalah jam saja kau bingung. ketika Yesus itu bangkit, Masalah jam penyaliban saja kau tak bisa jelaskan kepada aku. Kau katakan bahwa semua penulis 4 gospel yang dikanonik itu di begini ya. Alkitab saja pun bang. Kau katakan penulis 4 gospel yang dikanoni ini semuanya diilhami oleh Roh Kudus. Katamu.
Diilhami oleh Roh Kudus. 1. Semuanya itu berpendapat sama, menuliskan kejadian yang sama. Begitu ditunjukkan Markus 15:25, apa kata Markus? Yang satu mengatakan bahwa ia disalibkan jam 9. Lalu kata Yohanes jam 12 ia masih di persidangan bersama Pilatus. Ditunjukkan kepada orang Yahudi, inilah rajamu. Lalu Yesus yang mana yang disalibkan pada saat jam 9 pagi? Atau jangan-jangan dia disalibkan jam 9 pagi lalu dipikul salibnya dibawa masuk ke ruang sidang? Nyambung kau itu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.